Halo teman-teman semua, kembali lagi di CSK Cerita Seputar Kita. Nah, episode kali ini kita bakal ngebahas tentang guru muda, inovasi pendidikan, kisah dan tantangannya. Pendidikan di era digital sekarang tentu berbeda dengan pendidikan yang tradisional. Teknologi sudah masuk dalam banyak aspek kehidupan kita. Tak terkecuali dalam dunia pendidikan, namun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk membuat teknologi benar-benar efektif dalam pendidikan. Salah satunya adalah kesenjangan antara akses teknologi di perkotaan dan pedesaan. Nah, sekarang itu kita kedatangan tamu di mana tamunya adalah teman kita sendiri yang masih satu fakultas sama kita, di mana dia adalah seorang guru. Nah, dia guru di SDIT Al-Faza di mana? Belanakan. Di Belanakan. Nah, tentu pasti kita mau tahu dong gimana kisahnya dan tantangannya sebagai guru. Apakah ada kisah-kisah yang seru untuk menjadi kesuksesannya sekarang menjadi seorang guru? Oke, langsung pertanyaan ya Teh. Boleh. Bisa ceritain nggak sedikit gitu tentang pengalaman Teh Faliha sebagai seorang guru, di mana sekarang ini menjadi guru Gen Z gitu ya, yang jadi seorang guru. Boleh nggak ceritain sedikit tentang Faliha? Gitu? Oke. Untuk cerita pengalaman ya, experience itu kayak pasti dong di era digital ini banyak pengalaman yang kita lalui gitu ya, karena kebetulan saya juga mengajar dimulai dari tahun 2022 sampai alhamdulillah sampai sekarang masih mengajar di SDIT Al-Faza. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Iya, baik. Tapi di sini teman-teman di sini sudah pada kenal karena kita memang satu fakultas. Cuman untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faliha Azhar. Ya, lahir saya di Majalengka. Ya, terus tahun tanggal 2 Februari 2004. Nah, pengalaman saya selama berkarir alhamdulillah berjalan dengan baik selama berapa tahun, berarti 3 tahun ya, sampai 2024. Awal memang masih bingung karena kan basic saya keluar dari SMP, SMA, baru keluar dari SMA. Nah, kita kebetulan karena saya tidak sendiri juga, ada teman saya juga yang kebetulan keluar dari SMA juga langsung ditugaskan untuk mengajar ya gitu. Nah, itu hal yang tidak mudah karena kita bukan basicnya gitu kan. Awalnya kayak aduh apa yang harus kita lakukan, terus metode ajar apa yang harus kita berikan kepada anak. Tapi kan seiring berjalannya waktu kita belajar kita belajar, kita improve kita bagaimana cara mengajar, terus modul ajar itu apa, RPP itu apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah bisa kami lakukan, sudah bisa kami kerjakan juga. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan juga kemarin kita di SDIT Al-Faza itu ada akreditasi. Baru akreditasi kemarin. Nah, alhamdulillah hasilnya keluar kemarin kalau nggak lama. Itu hasilnya A, alhamdulillah. Seru ya Teh, ngajar di SD, apalagi ngajar anak-anak di usia dini gitu. Wah, alhamdulillah seru, tapi tadi ya banyak tantangannya juga. Iya, Insya Allah ya, apalagi di zaman sekarang itu banyak yang harus kita hadapi untuk membentuk suatu karakter anak yang baik. Kebetulan ngajar kelas berapa? Kebetulan ngajar di SDIT Al-Faza itu ngajar seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 karena emang guru mampel. Guru bahasa. Jadi di SDIT Al-Faza itu ada 2 kurikulum, ada 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum akademik, yang kedua ada kurikulum diniyah. Nah, 2 kurikulum ini kita ajarkan kepada anak gitu. Nah, salah satunya ada pelajaran bahasa. Bahasa itu ada 2 juga, ada bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, itu saya ngajar dua. Dua-duanya. Masya Allah.
Alhamdulillah. Nah, dari cerita Teh Faliha tadi, Iya. apa sih yang mendorong Teh Faliha untuk memilih profesi guru itu sebagai profesi yang Teteh pilih? Memilih apa terpaksa? Itu dia. Oke, itu ya. Benar. Sebenarnya gini, of course kita nggak pernah terpikirkan ya bahwa kita bakal jadi guru gitu. Saya bakal jadi guru, aku bakal jadi guru. Gimana nggak pernah. And that is nothing in my wish list gitu kan. Tiba-tiba kebetulan saya kan awalnya mau ngambil komunikasi kan, komunikasi gitu. Kuliah juga komunikasi, terus habis itu ternyata kata Abi, gimana kalau misalkan sekalian aja kuliah sambil kerja, katanya. Oke lah, aku karena kebetulan juga kayak udah daftar ke universitas ini nggak diterima gitu, universitas ini nggak terima lah, of course lah, oke, mungkin ini jalan yang terbaik ya, jadi udah kuliah sambil kerja aja. Tapi aku bilang lah ke Abi kayak, tapi aku nggak mau ngambil pendidikan, aku bilang kayak gitu, aku mau tetap ngambil komunikasi. Nah terus ya udahlah kata Abi, udah nggak apa-apa katanya kayak gitu. Ya udah, aku ambil aja tuh komunikasi, ya udah di Subang yang ada karyawannya gitu, aku ambil komunikasi aja kayak gitu. Tapi untuk kayak pendidikan kayak itu sebenarnya pilihan kedua ya. Tapi setelah dijalani, oh seru juga gitu. Kan mungkin kebanyakan orang pada mikir kok nggak sejalur ya. Misalkan dari komunikasi tiba-tiba ke pendidikan gitu kan. Tiba-tiba ngajar. Iya, tiba-tiba ngajar gitu, nggak ada basicnya sama sekali. Tapi ketika kita dijalani, walaupun yang berbeda, sebenarnya kan mengajar juga komunikasi komunikasi gitu kan, komunikasi dua arah gitu kan. Betul kayak pembuatan RPP, modul ajar dan lain sebagainya itu memang harus diajarkan di PGSD atau kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau belajar ikutan diklat dan lain sebagainya, pasti kita juga menyelesaikan bisa seperti itu. Seru ya. Iya, Soalnya di usia muda udah menjadi seorang guru gitu kan, kayak pengalamannya tuh banyak berkesan banget gitu. Apalagi belum apa ya, kayak nggak memilih untuk jalur pendidikan, tapi dia bisa menjadi seorang guru gitu dengan kebiasaan yang dia lalui menjadi mengajar gitu. Amin. Nah, dalam mengajar itu ada pengalaman yang paling berkesan nggak gitu? Menjadi selama Faliha menjadi seorang guru selama 3 tahun ini, yang paling berkesannya tuh apa gitu menjadi? Yang paling berkesan ya selama menjadi guru di SD Al-Fajr itu pertama, bagaimana aku mendedikasikan diri aku tuh buat sekolah gitu, kayak misalkan ada event atau ada apapun itu kayak silakan Miss Faliha jadi ini koordinasi dan lain sebagainya gitu, kayak acara-acara penting gitu ya. Kayak kemarin misalkan akreditasi, kan aku ditunjuk nih jadi PJ misalkan kayak gitu, silakan jadi PJ dan lain sebagainya. Nah, itu sih yang paling berkesan, kayak kita tuh mendedikasikan diri kita untuk sekolah yang hasilnya walaupun kita nggak tahu ya hasilnya bagaimana, tapi kalau hasilnya memuaskan itu seperti kayak sebuah kepuasan gitu ya, dia kan kayak mencoba hal-hal yang baru, mencoba hal-hal baru gitu, apalagi di ranah pendidikan ya, bagaimana membentuk karakter suatu bangsa yang baik. Karena mendidik dari semua profesi yang ada itu kan berawal dari guru gitu kan ya. Amin. Seperti itu. Nah, dari pengalaman itu bagaimana kok Teh Faliha nyesuaiin diri dengan tantangan pertama kali mengajar gitu di sekolah? Kan pasti ada tantangannya gitu. Nah, Teh Faliha menyesuaikan dirinya gimana gitu? Menyesuaikan Apa ada rasa nervous gitu pas pertama kali ngajar? Bingung pasti. Ngajar anak kecil gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk mengajar itu sebenarnya bukan pertama kali di SD Al-Fajr, karena di rumah juga kebetulan ada TPQ. Nah, TPQ kayak ngajar tempat ngaji. Nah, TPQ. Nah, awalnya itu memang dilatihnya tuh di situ. Jadi dulu kan di pondok ya, setiap liburan sekolah itu pasti kayak ayo Teh Faliha misalkan ayo ngajar di TPQ gitu. Jadi kalau untuk mengajar mah udah biasa gitu. Terus juga sering kayak ada kan Umi dulu tuh sering ada kayak les. Ada les, kadang ada les gitu di rumah, kadang juga ikut membantu aku yang bisa ikut membantu gitu. Jadi untuk mengajar sebenarnya untuk ngomong di depan atau bersama anak-anak itu nggak terlalu nervous, tapi karena udah biasa ya, karena udah biasa, udah sering. Tapi ketika di ranah pendidikan kan
kita udah ada ininya, CP-nya, TP-nya kayak tujuannya, terus capaian pembelajarannya kan kita udah ada ya kayak gitunya ya. Nah itu paling yang kayak menyesuaikan itunya aja sih, kayak CP-nya, TP-nya gitu. Kita ngajarnya sesuai ada ranahnya ya, Ada tujuannya gitu. Iya, menyesuaikan itunya aja paling untuk pertama kali mengajar. Kan Teh Faliha di di sekolahan gitu, teman-teman Teh Faliha atau guru-guru yang lain itu kan sudah ada yang lebih berpengalaman dari Teh Faliha. Nah, menurut Teh Faliha, perbedaan terbesar antara guru muda dengan guru yang sudah berpengalaman itu seperti apa? Pasti banyak ya perbedaannya, apalagi untuk guru yang berpengalaman. Mereka pasti sudah dari sebelumnya juga sudah masuk ini kan PGSD, dan mereka tahu ya ranahnya kayak ini seperti apa. Terus mengajar anak tuh bagaimana, membentuk karakter itu seperti apa, karena tugas guru tuh kan tidak hanya mengajar, tapi membimbing, membentuk karakter anak gitu seperti apa. Nah untuk yang guru muda, bagi kami tantangan sekarang itu yang pasti anak sekarang kan tidak jauh dari yang namanya gadget ya. Nah itu jadi tantangan terbesar kita gitu untuk menghadapi anak-anak gitu. Bagaimana membangun karakter yang baik untuk anak-anak sekarang kan pasti semisal disuruh mencuci atau nyapu kayak gitu, nyapu kelas. Kadang mereka juga sama kayak kan ada OB gitu kan, ada office boy, kan ada ini, ada kan biasa di sana pacok ya, misalkan ada pacok, kita nggak perlu ngebersihin dan lain sebagainya. Nah itu kan suatu tantangan ya, mereka masih belum paham loh kalau misalkan seorang siswa juga punya kewajiban, seorang peserta didik juga. Nah untuk membentuk karakter seperti itu yang menjadi tantangan banget gitu. Iya, baik guru muda maupun guru yang sudah berpengalaman juga sama, karena kita beda zaman ya, kita harus mengajarkan anak bagaimana sesuai zamannya seperti itu. Nah, di dunia pendidikan yang terus berkembang, bagaimana cara mengatasi tantangan teknologi dalam proses mengajar? Tantangan teknologi, of course ya, sekarang kan sudah semuanya pakai teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Kita harus menyesuaikan juga. Iya betul. Makanya sekarang kita di pemerintah itu memberikan Chromebook untuk belajar siswa juga sama, seperti laptop dan lain sebagainya. Itu juga sama, kita diajarkan untuk siswa agar menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, yang dimana butuh banget yang namanya teknologi gitu ya. Karena diajarkan sedini mungkin untuk belajar teknologi gitu. Jadi alhamdulillah tercukupi dari pemerintah, juga kita juga ada fasilitas juga memfasilitasi siswa untuk menggunakan Chromebook. Berarti difasilitasi juga gitu tentang teknologinya juga biar bisa menyesuaikan zaman gitu ya. Biar menyesuaikan zaman. Nah, gimana sih gitu mengatasi perbedaan antara, kan kalau misalkan Teh Faliha dari awal memutuskan untuk menjadi seorang guru, pasti ada ekspektasinya nanti ngajar seperti ini, tapi kan tidak semua ekspektasi itu sesuai berjalannya sesuai. Nah itu ada cara mengatasinya nggak untuk menghadapi realitas bahwa mengajar itu tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi yang Teteh pikirkan? Oke, kan kita tuh pasti punya rencana ya, bagaimanapun kita pasti punya rencana, tapi kan hal itu kan kembali lagi ya, itu rencana sesuai apa tidak, sesuai ekspektasi atau tidak kan. Tapi itu kembali lagi bahwa mungkin oke, aku punya rencana, misal aku mau ngajar ini, tapi di tengah kan ya, siswa kita nggak pernah tahu peserta didik bakal kayak gimana. Gitu ya. Iya, ya mungkin itu sebagai mungkin ini ini udah takdir lah dari Allah ya pasti ya. Cuman kita tadi untuk mengatasi ekspektasi yang berlebihan tadi, ingat ketika kita mempunyai rencana atau planning dan lain sebagainya, kita harus mempunyai sisi di mana kita harus ikhlas terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita udah ngajar dan lain sebagainya, kita udah menyiapkan modul ajar dan lain sebagainya, tapi di tengah-tengah anak kayak Miss maunya main games aja dan lain sebagainya, itu kan kayak yang oh my god, Miss sudah bikin semalaman modul ajar gini, tapi ya namanya juga anak-anak ya, kita kan mengajar anak-anak, kita nggak pernah tahu di tengah lapangan anak bakal suka atau enggak gitu ya. Pasti kayak ya udah kita ikhlas aja, mungkin ya nanti kita coba lagi atau bikin metode ajar yang baru, bagaimana mereka bisa beradaptasi, terus mereka juga bisa happy gitu. Nah, contoh metode ajarnya gitu kan dari
proses misalkan dari anak didiknya yang tidak mau belajar misalkan terlalu intens dalam pembelajaran teks atau bagaimana itu ada inovasi cara pembelajaran yang lebih efektif gak? Misalkan anak-anaknya lebih pengen ke Miss main game aja kayak tadi, untuk pembelajarannya melalui proses game atau seperti apa, ada nggak? Iya ya, kita sebenarnya ada juga kayak gitu kan, ada sebelum memulai pembelajaran tuh pasti kita ada evaluasi kan dari pembelajaran sebelumnya tuh bagaimana nih anak sukanya apa. Semisal kayak gitu ya kita harus buat modul ajarnya tuh mau anak kayak gimana, mau metode ajarnya kita pastikan ada analisis evadir ya, evaluasi diri guru gitu, evaluasi guru bagaimana mengajar anak yang untuk sekarang menghadapi perbedaan anak. Makanya kita ada kayak menganalisis juga anak-anak nih kayak mereka nih lebih suka belajar gimana ya caranya gitu. Di kelas 1 tuh ngajarnya kayak gimana, di kelas 2 tuh ngajarnya kayak gimana, kelas beda-beda gitu setiap kelas. Nah itu tuh ya kita susun kayak misalkan di kelas 1 nih mereka kemarin udah belajar kayak nulis mulu gitu kan. Nah bisa jadi nih pertemuan depan kita pun menyiapkan metode ajar yang bersifatnya kayak teknologi kayak gitu, kayak misalkan permainan yang ada di teknologi tapi kita masih berbau-bau pembelajaran seperti itu ya. Jadi banyak metode ajar, jadi sesuai per kelasnya sih anak-anak bagaimana gitu. Kalau menghadapi kayak kan namanya juga anak-anak gitu kan sering tantrum gitu. Gimana sih ngadepinnya? Apalagi kelas 1. Iya betul. Kelas 1 kebanyakan nggak mau Miss, nggak bisa. Betul. Nah kalau kayak gitu ya, sebenarnya banyak cara yang kita lakukan gitu. Kalau di saya sendiri pembelajarannya, saya oke, gimana anak maunya gitu. Untuk pembelajaran kali ini misalkan menulis ya, anak-anak harus menulis dong seperti itu kan. Tapi ada yang misalkan yang nggak mau satu nulis, kita tanya dulu kenapa nggak mau nulis, capek Miss dan lain sebagainya. Oke, kalau kayak gitu mau berhenti dulu ya, semisal anak mau berhenti, oke Miss tungguin gitu, mau berhenti dulu, oke. Kalau kayak gitu, tapi nanti setelah ini lanjut lagi, seperti itu. Banyak sih caranya menghadapinya seperti itu ya. Namanya juga anak-anak lah, pasti ada banyak gebrakannya. Iya, apalagi anak zaman sekarang gitu kan ya. Aduh ya Allah, Masya Allah. Nah, menurut Teh Faliha, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi menghadapi tantangan digital? Oke, untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia pasti kita sebagai guru ya selalu improve ya bagaimana sistem pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak gitu ya. Terus juga selain itu yang penting semangat. Semangat gitu kan. Full energi. Energi dan sabar. Karena energi kita itu berdampak kepada anak gitu kan ya, berdampak kepada anak bagaimana kita mengajar gitu kan. Terus nanti bagaimana kita bicara dengan anak itu kan jadi berdampak ke anak gitu. Kalau misalkan kita ya udah kalau misalkan kita terlalu kayak keras gitu pasti bakal kayak apaan sih masa belajar sama ini mah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mengikuti mereka, misalkan Miss aku pengennya main-main dan lain sebagainya, oke kita ikutin gitu, karena kan mereka masih anak-anak juga ya, 1, 2, 3 kecuali 4, 5, 6 mereka udah serius gitu ya. Nah kita ya harus bukan beradaptasi tapi lebih ke ikut dengan mereka gitu, berbagi peran mengikuti alur apa yang mereka inginkan sesuai perasaan mereka gitu. Tapi tidak jauh juga, jangan sampai ke ini, jangan sampai over jangan sampai over, kita juga punya batasan gitu. Biar pembelajaran juga tetap efektif juga. Betul gitu teman-teman. Nah, Teh Faliha, apa tips yang dapat Teh Faliha kasih bagi guru-guru muda lainnya yang ingin terus berkembang dalam karir pendidikan muda? Oke, untuk tips ya. Tips and trick. Untuk tips and trick sendiri itu sepertinya banyak ya, pasti sekarang kan Gen Z kan udah mulai berpencar dan punya profesinya masing-masing, menguasai dunia. Nah, itu untuk tipsnya ya tetap semangat, karena kan gini,
kita mengajar itu untuk membantu ya anak-anak gitu ya dalam pembelajaran mereka gitu, untuk kedepannya bagaimana, untuk cita-cita mereka juga. Maka kita juga harus mengeluarkan energi yang positif, terus juga pembelajaran yang baik untuk diberikan kepada siswa. Nah itu sih tipsnya, kayak lebih semangat dan kita harus tetap belajar untuk kedepannya, karena kita belajar juga nggak cuma kita berhenti di sini aja gitu, tapi harus belajar terus, long life education. Betul, seperti itu. Terakhir, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan Teh Faliha kepada pendengar podcast cerita tentang kita ini? Oke, baik. Ini sebenarnya podcastnya karena kita teman ya, teman kita. Oke guys, jangan lupa tonton podcast kita. Apa tadi namanya? Cerita seputar kita. Cerita seputar kita. Jangan lupa ditonton ya, karena ini juga baik ya, kita memberikan hal-hal yang positif dan lain sebagainya gitu, untuk kebaikan kita. Iya betul, sangat menginspirasi, berbagi cerita dan lain sebagainya. Maka jangan lupa ditonton teman-teman. Stay tune. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bercerita di podcast ini. Amin. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Memberi pengalaman juga untuk kita semua. Memberi inspirasi juga buat guru-guru muda yang ada di luar sana. Terakhir, jika kalian semua menikmati episode ini, jangan lupa like, comment, and subscribe the channel CSK Podcast, cerita seputar kita. Dadah.